Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kebanjiran barang haram. Dalam kurun waktu 2 bulan, sejak Agustus hingga September 2014, sedikitnya 29 kg narkoba berbagai jenis disita pihak Bea Cukai Bandara dengan nilai lebih dari 35 miliar rupiah. Modusnya beragam, mulai dari menyembunyikannya di dalam ban sepeda, dalam krim kosmetik, sandal, gumpalan lilin, hingga menelan narkoba yang dikemas dalam bentuk kapsul. Kardus berisi rangkaian sepeda ini dibongkar petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, bukan tanpa alasan. Saat melewati pemeriksaan X-ray, petugas mencurigai ada narkoba di dalamnya. Satu persatu bagian sepeda diperiksa. Sampai akhirnya petugas membongkar ban sepeda ini. Kecurigaan pun terjawab. Dari dalam ban ditemukan metamfetamin atau sabu berbentuk kristal bening. Ban kedua dibongkar kembali dengan menggunakan gergaji. Bocoran aja Mas, ini 600 gram. Oh ini ada ini. Oh nambah lagi nih. Ada ya? Kompak. Mau penyerah dia kompak. Lagi-lagi ditemukan sabu di dalamnya. Ini 600. Ini sisa nih ya? Ini sampel. Ini satu lagi 600-an ya. Ini tadi. Nah, satu lagi. Dari kedua ban ini sedikitnya petugas menyita sabu yang beratnya mencapai 1,4 kg. Dan jika dirupiahkan, nilainya mencapai 1,9 miliar rupiah. 3 orang pemilik barang haram ini, masing-masing berinisial LF, S, dan R, kemudian diamankan petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Tidak hanya lewat ban, para pengedar narkoba juga mencoba mengelabui petugas dengan menyelundupkan sabu lewat sandal. Satu persatu sandal yang disita petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta diperiksa. Saya duluan ya. Dengan nilai 1 miliar rupiah lebih. Dua orang pria, masing-masing berinisial FS dan M, dijadikan tersangka dalam kasus ini. Ada lagi cara lain. Kristal-kristal haram tersebut disembunyikan di dalam lilin. 2 batang lilin ini dibongkar. Dan dari dalamnya ditemukan 228 gram sabu yang dipasok dari Thailand. Dan seorang tersangka berinisial ET kini diamankan. Para pengedar jaringan internasional terus berkreasi untuk memasukkan barang-barang haramnya ke pasar Indonesia.
Kali ini mereka mencoba menyelundupkan sabu dari Hong Kong lewat puluhan baut besi. Namun, lagi-lagi gagal. Petugas berhasil membongkarnya. Ini nih bautnya. Oh, bautnya lepas ya? Iya. Mesin. Elektro. Mesin, Pak. Tiga orang lelaki berkewarganegaraan Taiwan dan Cina diringkus. Mereka berinisial LYT, JLW, dan JXP. Mau. Di tabet ini ya. Ini ada tenaga banyak. Nih, sambil dipelajari cara bukanya, ntar bantuin buka. Mengirim barang dengan cara dipaketkan selalu terendus. Para bandar narkoba jaringan internasional pun akhirnya menggunakan kurir untuk memasukkan barang-barang haram miliknya ke Indonesia. Lagi-lagi, petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta cukup jeli. Sang kurir pun tertangkap. Sebut saja MDK. Wanita satu ini merupakan kurir narkoba jaringan internasional yang diringkus petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu. Dari tangan wanita asal Indonesia ini, petugas menyita 5.000 gram lebih sabu yang disembunyikan dalam 631 buah krim kosmetik. Jika dirupiahkan, nilai narkoba yang dibawa MDK ini mencapai 6,8 miliar rupiah. Koper yang dibawa MDK ini sempat lolos di beberapa bandara yang ia lewati. Sampai akhirnya, koper ini tertahan di Bandara Soekarno-Hatta. Kepada kami, MDK menceritakan awal mula kenapa ia sampai terjerat sindikat narkoba internasional. Perkenalan tanggal 5 Agustus. Dia mulai tanya tentang hobi, tentang keseharian, tentang rutinitas. Nah, dia tanggal 7 emang transfer Rp500.000 untuk pembuatan paspor. Dia kirimin tiket lewat email, PP dari tanggal 21 sampai 23. Pokoknya nyampe aja di Kuala Lumpur, dia jemput sekitar jam 8-an. Saya kan tiba di rumah dia, kotor, terus banyak temennya di kamarnya itu, dia nggak sendiri, banyakan. Soalnya kumuh, dia teman-teman kuliahnya, kata dia. Dia kan nggak punya kuliah. Keesokan harinya, dia mempertemukan saya dengan seorang yang bernama Atakata. Dia istilahnya bosnya, ya kalau yang saya telusuri sekarang bosnya. Dia kan, nah karena saya nggak suka apartemennya yang kumuh itu, diajak ke rumah Atakata, dia ngejemput. Atakata itu jemput dulu perempuan di sepertengah jalan yang saya sebut Sista. Nah, nyampe aja ke rumahnya. Rumah Atakata ada saya, Atakata, Sista, sama Malvin. Nah, Sista kemudian
Dia nggak ada pergi, katanya dia itu sering bolak-balik Cina, katanya emang dia bisnisnya seperti itu. Di kamarnya ditunjukin ada krim, kamu tahu ada krim, ada tas. Saat itu, MDK sama sekali tak curiga kepada Malvin ketika ia diterbangkan ke Cina seorang diri untuk bertemu keluarga Malvin. Saat itu, MDK dibekali uang $400 Amerika. Ini keluarganya nelpon, ada acara keluarga di Cina, kata dia. Kamu harus buru-buru pembuatan visa. Kalau saya kan udah ada visa untuk ke Cinanya. Please kamu ikut, kata saya. Saya cuti cuma 3 hari, saya nggak mungkin ninggalin pekerjaan. Pekerjaan berarti buat saya. Kalau saya nggak kerja, saya nggak bayar mobil, saya nggak bayar apa. Orang tua makan dari mana, kata saya kayak gitu. Tapi tetap nggak ada pikiran negatif. Karena lihat keseharian dia yang bukan perokok, bukan peminum. Kita kan tertarik ya lihat pria baik istilahnya ya. Saya nerima telepon dari perempuan yang meyakinkan saya untuk pergi ke Cina itu. Terus di telepon itu meyakinkan, Maya kamu pergi saja ke Cina, kamu tidak akan ada apa-apa. Di sana kamu baik-baik aja, tinggal duduk di pesawat, turun dari pesawat, nanti nginep di hotel, naik bis ke Cina. Nah nanti dijemput di sana, nggak usah resah, katanya. Oke lah, saya berangkat, kata saya. Ya udah, dia membekali saya ongkos aja $400. Setelah itu ya udah saya stop itu taksi di depan Jinan University di Cina. Stop taksi, dikasihin aja teleponnya, diantar aja ke Guangzhou itu. Saya sampai di situ, ketemu aja sama dia. Terus pas ketemu aja telepon, kata dia, jangan dekat-dekat ya, kamu terlalu kecil buat saya, jaga jarak, kata dia. Saya kata orang yang mau mengasihkan tas itu. Cerita MDK belum usai. Di Hong Kong, dirinya sempat ditahan pihak keamanan setempat lantaran tiket tujuan pulang dan biaya hidupnya tidak sesuai. Tidak hanya itu, sesampainya di Bandara Kinabalu, dirinya juga sempat ditanyai lantaran membawa krim dengan jumlah banyak. Petugas custom Bandara Kinabalu sempat melarang MDK membawa koper ini. Gini aja, kamu kasihan kan Malvin, katanya ini bisnis pertamanya, ini koper, terus ongkos kamu mahal ke sini, katanya. Walaupun pas-pasan tapi istilahnya mahal, kata dia. Kamu bawa krim ini aja, ini kalau di sana laku, ini krim jualan online. Kamu lihat nggak di rumah kata-kata? Saya mikir karena saya pernah lihat krim itu, ada kan di kamarnya yang tempoh hari itu. Saya buka krimnya satu, kamu cek dulu. Iya, kan krimnya berupa Kelly, jadi atasnya itu krim. Yang saya baru tahu sekarang itu, saya baru tahu isinya kayak gitu setelah dibongkar di sini. Perjalanan panjang MDK akhirnya terhenti di Bandara Soekarno-Hatta ketika koper yang berisi sabu yang disembunyikan dalam krim kosmetik ini dibongkar petugas bea cukai. Berdasarkan catatan bea cukai Bandara Soekarno-Hatta, sebenarnya sudah banyak warga negara Indonesia yang dijadikan kurir oleh para bandar besar narkoba jaringan internasional. Kita lihat ini mereka masih dikendalikan oleh jaringan Nigeria kelihatannya. Nah, jadi beberapa warga negara Indonesia ini ya biasanya terlibat urusan love story lah dengan teman-teman itu, sehingga akhirnya bisa dibujuk untuk menjadi kurir. Nah, mereka ini bisa mengambil barangnya itu. Ada yang diambil di Cina, kemudian ada yang diambil di Hong Kong, dan ada yang diambil di Thailand atau di Malaysia. Sementara itu bagi pihak kepolisian resort bandara, modus dengan memanfaatkan para TKI yang bermasalah atau berkenalan melalui media sosial merupakan modus yang masih ampuh digunakan oleh para bandar narkotika. Jaringan DPO yang kita buru yang dari jaringan kulit hitam yang berdomisilinya di negara China dan Malaysia. Banyak dengan modus-modus menggunakan tenaga kerja TKI yang bermasalah atau kenalan di dalam Facebook, diperalat orang-orang Indonesia untuk membawa barang-barang terlarang berupa narkotik ke Indonesia untuk dipasarkan di Indonesia.
Sepertinya warga negara asing terus berlomba untuk dapat memasukkan dagangan haramnya ke wilayah Indonesia. Kini giliran 3 lelaki asal Nigeria yang tertangkap petugas bandara. Dari ketiganya disita puluhan kapsul berisi sabu yang beratnya mencapai 998 gram. Modus yang digunakan oleh ketiganya termasuk modus lama, yaitu dengan menelan puluhan kapsul ini. Untuk mengeluarkan kapsul-kapsul tersebut, petugas bea cukai terpaksa memberikan obat pencuci perut kepada para tersangka. He brought out this thing on a small plate like this. I asked him, what is this? He said, it's none of my business to know what it is. That all I'm going to do is that I will obey him whatever he told me. But before he left, he gave me a tablet that I took so that I will not be hungry and I will not go, I don't know. I call an airport, somebody who is working in the airline. I told him I need to see a doctor. The clinic inside the airport. I now told the man that actually what I need is not a doctor. It's just that I don't want to tell the airline what is my problem. That what I need to see is a police. Serbuan narkoba ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta terus terjadi. Satu persatu, perjalanan kurir narkoba terhenti di tempat ini. Wanita paruh baya asal Jerman ini misalnya. Sekilas tak ada yang aneh dengan koper pakaian ini. Semuanya tampak biasa dan tak ada tanda-tanda mencurigakan. Namun ketika koper ini dibuka, terlihat sebuah lempengan hitam yang sangat padat menempel di dinding koper. Dan ternyata benda ini adalah hashis atau ekstrak marijuana. Berat ini ada 4 kilo ini. Barang haram yang beratnya mencapai 4.210 gram ini dibawa dari India. Jika dirupiahkan, nilai lempengan hitam ini cukup fantastis, 63 miliar lebih. Hasis merupakan olahan dari tanaman ganja berbentuk pasta dan memiliki efek psikoaktif. Biasanya digunakan dengan cara dihisap, seperti rokok. Terakhir, 2 lelaki asal Taiwan ini, namanya Chan Jiawei dan Wang Angkang. Mereka tak berkutik ketika petugas bea cukai memeriksa benda mencurigakan yang menempel di tubuh keduanya. Ketika Wang Angkang membuka bajunya, petugas menemukan bungkusan sabu yang beratnya mencapai 2 kilogram. Begitu pula dengan Chan Jiawei. Dari balik celana yang dikenakannya, lagi-lagi petugas menemukan 2 kilogram sabu. Bandar-bandar besar narkoba dari luar negeri sepertinya terus memburu pasar di Indonesia. Indonesia yang sebelumnya hanya menjadi negara transit bagi mereka, kini menjadi negara tujuan. Petugas yang berwenang pun harus tetap waspada akan serbuan ini.